Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Baik. Shalom Bapak Ibu terkasih yang bergabung melalui online ataupun shalom. Baik, untuk per hari ini pengumuman POWI untuk saldo POWI yaitu per tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp689.100. Puji Tuhan. Untuk pengumuman selanjutnya untuk saudara-saudara terkasih yang saat ini bergabung melalui online dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama Ibu Leni Koryanti Gultom. Ada tertera ya di sistem. Untuk pengumuman selanjutnya, untuk teman-teman yang ada saat ini hadir, kami mengundang untuk mendukung akun YouTube dari POWI agar bisa di like, komen atau sub ya, untuk teman-teman yang nggak bisa tidur atau ada teman-teman lain juga bisa diajak untuk nonton ataupun komen ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita saat teduh sejenak, kita berdoa agar Tuhan Yesus menerima ibadah kita. Mari bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu untuk setiap kami yang hadir saat ini Bapa. Lihatlah Bapa, lihat dari surga-Mu anak-anak-Mu saat ini berkumpul. Mereka haus akan firman-Mu Bapa. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir Bapa, biarlah esok dan seterusnya mereka dapat hadir. Ketuk pintu hatinya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita angkat lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita angkat lagu pujian ini dari awal kembali. Kita nyanyikan ini untuk Tuhan Yesus Ku sebagai ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
hidup kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai hidup kami agar kami lebih bermanfaat Bapa bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Agar kami menjadi berkat Bapa untuk di sekitar kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Bapa kami berdoa Bapa. Amin. Baik Bapak Ibu, kami undang untuk duduk kembali. Sejenak kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum memberikan persembahan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Persembahan diberikan bukan dikarenakan kewajiban karena beribadah, tapi karena memang kita masih Tuhan berikan berkat. Jadi ucapan syukur kita sama Tuhan. Jadi ada memang beberapa orang itu yang saya lihat memberikan persembahan, ya karena pengen ibadah, ya kasih secukupnya, bukan ucapan syukur kita sama Tuhan. Seperti itu, mari kita dukung. Dan memberikan persembahan itu bukan karena paksaan ya, bukan karena paksaan. Kalau saya dulu, maaf saya Katolik, kalau saya kan di sini kalau gereja itu nggak harus ke Katolik, gereja manapun saya selalu jalanin. Karena saya berpikir ya semua sama, cuman caranya saja yang berbeda. Caranya yang berbeda. Saya udah pernah ke HKBP, saya sudah pernah ke GPDI, saya udah hampir jalani semua. Saya lihat ya sama aja, caranya aja yang berbeda, cara nyanyinya mungkin. Nah, kalau saya sendiri kalau di Katolik itu biasa kalau panen gitu, Bapak selalu bilang dulu semasa hidupnya, kasih ucapan syukur tanpa yang tadinya kasih 50, kasih 200. Udah lebih dari situ dikasih Tuhan samamu. Kata gitu, oke. Nah jadi saya selalu telepon orang tua, Ma aku dapat bonus nih. Jadi gimana? Ya ini aku kirim 1 juta tapi kasihin 500 ke gereja ya. Seperti itu. Jadi kasih persembahan itu bukan karena ibadah gitu, kasih 10.000 bukan seperti itu. Karena memang kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita rezeki, kehidupan, pekerjaan, napas kita masih diberikan. Dan itu masih secara gratis, gak ada pajak-pajaknya gitu. Ada amin? Baik, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, saya ajak Ibu Bapak untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, masih memberikan kami kesempatan hidup Bapak. Ini berkat yang sangat luar biasa yang kami rasakan Bapak. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Biarlah setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberikan Bapak, Kau berkati, Kau jamah hatinya Bapak. Biarlah ia memberikan dari hatinya bukan dikarenakan paksaan Bapak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberi persembahan, saya ajak untuk Bapak Ibu mengangkat lagu yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. puji Tuhan. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Baik, Bapak Ibu yang hadir secara online masih ada sukacita ya. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yaitu Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Kita nyanyikan dari hati kita untuk Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada karena Tuhan semuanya. Dan kami bersyukur juga kalau hamba-Mu boleh berbicara di tempat ini juga karena Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu sangat sempurna Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Baik atau tidak baik, Engkau selalu ada bersama dengan kami karena hidup kami bukannya kami lagi yang hidup tetapi Kristus yang tinggal di dalam kami. Sehingga apa yang kami lakukan dan kami jalani
Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Sekalipun itu pun juga masalah yang seberat apapun, Tuhan juga ada bersama dengan kami. Dan juga kesukaan, sukacita, dan kesedihan semuanya Tuhan ada bersama dengan kami. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya firman yang berbicara, Tuhan yang berbicara buat hati anak-anak-Mu. Roh Kudus biarlah memberikan pengertian sehingga firman itu boleh tembus dan menjadi rema di dalam setiap roh hati kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah berkumpul di sini. Shalom. Sudah lama kita tidak berjumpa. 1 bulan 10 hari. Tepatnya. Oke. Terima kasih Pak Iwan, masih ingat sama saya. Kaget loh, saya sangat terharu dijapri sama Pak Iwan. Oke, terima kasih ya kalau hari ini saya bisa berbicara di tempat ini buat teman-teman saya yang di Zoom. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Ya, hari ini waktu Pak Iwan tanya, Bu temanya apa? Saya bilang udah #always Jesus ya. Jadi itu ya temanya tadi kita udah lihat ya, #always Jesus. Jadi artinya kan kita kalau misalnya di sosial media kan selalu pakai hashtag ya. Sebetulnya untuk apa sih gunanya hashtag itu? Mau tahu deh, hashtag kata-kata hashtagnya sendiri apa maksudnya? Ayo, yang suka main sosmed di sini. Hashtag itu apa sih? Kalau yang saya tahu sih, ini kalau yang saya tahu ya, sebetulnya lebih kepada kode ya. Ini pengertian saya pribadi ya, kalau salah tolong dikoreksi dan ya saya minta maaf. Tapi kadang-kadang saya juga suka ikut-ikutan tuh hashtag gitu ya. Terus misalnya, tapi akhirnya saya mengerti orang-orang tuh kalau nulis hashtag, ketika kita tulis hashtag misalnya #always Jesus, ternyata banyak banget itu followernya. Maksudnya yang menghashtag kata-kata itu tuh banyak gitu. Sehingga kata-kata itu menjadi terkenal banyak loh. Kamu #always Jesus, banyak banget. Nah ya pasti ya anak-anak Tuhan ya yang menghashtag itu. Nah terus kemudian apapun itu yang kita hashtag pasti kalau itu keluar muncul berarti banyak yang menghashtagkan kata-kata itu. Berarti kata-kata itu menjadi satu apa ya, campaign ya, satu promote memberitahukan ini loh gitu ya. Oke, saya kebetulan kenapa saya mau bilang mengenai always Jesus. Ya, saya bersyukur kemarin ini 1 Juli ya tepatnya saya boleh menikmati waktu di mana lebih banyak ya daripada yang ada. Dan saya melihat gitu banyak sekali teman-teman khususnya teman-teman Kristen ya yang akhirnya berpindah gitu ya. Terus kemudian ketika ditanya kenapa berpindah, pada akhirnya mereka meragukan mengenai ketuhanannya Tuhan Yesus. Ya, meragukan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Masuk di dalam logika enggak sih? Itu semua rata-rata begitu. Kenapa dia akhirnya jadi pindah ke situ? Itu akarnya yang membuat mereka akhirnya, oke deh gue pindah. Karena ternyata dia bukan Tuhan. Dia itu manusia. Ya, itu. Dan itu benar-benar semua komennya seperti itu ketika ditanya. Dan termasuk saya kebetulan melihat beberapa TikToknya selebriti yang pindah ke sana pun that's the reason. Dan satu lagi parahnya lagi bahwa di Kristen itu nggak pakai logika. Tapi kalau di seberang itu ada logikanya. Dalam hati saya kan kita otaknya ini segede bakpao ya, kecil banget. Bagaimana kita bisa melogikakan Tuhan, ketuhanannya dia. Memang di dalam Kristus tidak ada logika. Itu bicara iman, bukan logika. Iman itu beda banget dengan logika. Iman sesuatu yang tidak terlihat, itu iman, kita percaya.
Tapi logika kita akan lihat, oh logikanya begini ya, udahlah aku ikutin. Kalau masuk di dalam logika saya, oh ya Mas. Gitu. Jadi saya tergerak untuk itu. Supaya kita tahu, jangan bimbang ketika iman kekristenan kita diuji. Yesus Tuhan tetap Tuhan. Nah, itu satu. Kedua, saya kebetulan lagi baca di Yohanes. Jadi pembacaan saya sekarang lagi kitab Yohanes. Dan kalau kita bicara Yohanes, dari Yohanes 1 sampai sekarang ini yang saya lagi sedang renungkan di Yohanes 16, itu isinya mengenai tentang Tuhan Yesus, mengenai Yesus itu Tuhan gitu. Jadi saya semakin rasa bahwa ini deh kayaknya saya harus beritakan gitu. Dari pembacaan saya yang saat ini saya sedang renungkan di Yohanes, di Injil Yohanes ini. Bicara mengenai Kristus. Jadi gak kebetulan saya ambil tema ini. Dan saya yakin bahwa Tuhan mau saya sampaikan ini buat teman-teman semua di sini. Untuk untuk semakin kuat dan teguh imannya di dalam ketuhanan Yesus Kristus. Terus kita juga dengar ada beberapa yang sekarang lagi hure-hure gitu ya. Hamba-hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang dianggap tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi sekarang ini anak-anak Tuhan itu lagi digoncangkan tentang ketuhanannya Tuhan Yesus gitu. Ketuhanannya Yesus. Nah, ada satu lagi yang saya lihat, saya interesting banget. Dia ditanya kenapa dia pindah. Oh ternyata saya baru sadar bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu Isa Al-Masih. Ya sesuai dengan Alkitab. Karena dia sudah pindah ya menjadi mualaf. Nah di situ dia jabarkan. Tapi saya ngerasanya itu sedih banget gitu loh. Kok bisa ya? Tapi mungkin aja itu bisa menjadi tantangan buat kita semua di sini. Pada saat kita menghadapi situasi kondisi yang menjebak kita untuk akhirnya kita ambil keputusan. Go untuk tetap stay dengan keiman kita kepada Kristus atau enggak, mundur gitu. Karena logika kita berjalan. Nah jadi itu. Oke, saya tergerak buka firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1. Tapi sebelum ke Yohanes, tadi saya udah bilang, saya mau tekankan lagi. Kenapa saya begitu ya sebelum masuk ke Yohanes 14, kita coba buka di Yohanes 1 ayat 1. Sebelum masuk ke situ, Yohanes 1 ayat 1. Ya, tarat. Oke, saya bacakan di sini ya. Pada mulanya adalah firman, oh udah dibuka ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi kita tahu ini kan pada mulanya ini firman, perkataan. Tapi perkataan itu dalam bentuk Alkitab ini, inilah firman. Dan kita selalu percaya bahwa Alkitab ini adalah firman. Ya, dan firman itu berkata-kata ya, mengucapkan sesuatu. Nah di situ dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi apa yang diperkatakan di sini adalah Allah sendiri. Dan ini kan ditulis oleh lembaga Alkitab, apa aja semuanya yang mengeluarkan Alkitab itu. Firman Yohanes 1 ayat 1 ini semuanya isinya sama, mau bahasa Inggris, bahasa apa, isinya sama. Bahwa pada awal muasalnya adalah firman dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah sendiri. Ya, jadi kita ingat tuh, itu sebagai ayat hafalan kita sebagai iman Kristen tuh. Yohanes 1 ayat 1. Itu harus tertanam di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi situasi yang dimana membuat iman kita goyang, kita harus balik ke sini. Ya, terus kemudian terus kemudian ayat 12. Ya. Ayat 12 dikatakan, sebelum ayat 12 saya minta maaf ayat 4. Ayat 4 dulu, baru bisa ke 12 ya, ayat 4. Nah ayat 4 dikatakan dalam dia, ya. Jadi kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi ia itu maksudnya pribadi manusia itu ya. Kan judulnya firman yang telah menjadi manusia. Ayat 4, dalam dia ada kehidupan. Dan dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, jadi di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Nah, kalau ada kata-kata manusia, kita baru lari ke 14. Ya, 12. Di 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, nah ini nyanya ini di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi di Yohanes 1 ini bicara mengenai asal muasalnya firman, dan firman itu adalah Allah sendiri dan di dalam Kristus, dan firman itu sudah menjadi terang, dan terang itu adalah manusia sendiri, dan manusia itu adalah Yesus sendiri. Nah itu urut-urutannya. Jadi gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu satu ya. Nah terus kemudian janji Tuhan adalah apa? Buat kita yang menerimanya, kita akan diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Nah itu ya, itu satu. Terus yang kedua, kita buka di Yohanes 14. Ya, Yohanes 14. Yohanes 14 di ayat 6 ya. Judulnya bicara mengenai rumah Bapa, ya. Tapi di ayat 6 dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Jadi coba deh Pak Naban boleh sebentar ke sini, ke depan dulu. Buat saya kasih ilustrasi. Maksudnya Tuhan Yesus bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Ini Tuhan Yesus ya, secara fisik. Tapi dia ini jalan. Dia ini kebenaran. Ya, tubuh ini adalah hidup. Jadi kalau saya mau mendapatkan jalan itu, saya harus bersatu dengan Yesus. Karena kalau saya misah, saya punya jarak dengan dia, saya tidak akan bisa dapat jalan itu karena dia yang jalannya. Terus kebenaran, bagaimana saya bisa masuk di dalam kebenaran itu kalau saya tidak bersatu dengan tubuh ini gitu, secara manusia, ya. Terus yang kedua, bagaimana saya bisa hidup kalau saya tidak menyatu dengan dia? Karena dialah ya, bukan Bapa di surga, tapi Bapa di surga yang menjadi manusia, yaitu ini, dialah jalan, dialah kebenaran dan hidup. Jadi kamu gak akan bisa dapat tuh jalan kebenaran dan hidup kalau kamu gak datang ke Yesus ini. Thank you ya Pak. Jadi itu secara supaya analogi kita tahu gitu, bahwa jalan kebenaran dan hidup itu tidak pecah-pecah. Ya, jalannya sendiri, kebenaran sendiri. Artinya ya, hidup itu sendiri enggak. Tapi itu semua satu di dalam Kristus. Ya. Nah, firman Tuhan ini sekarang juga lagi viral. Saya juga baru tahu kemarin. Karena ada satu yang juga lagi viral ya. Dari seberang masuk ke Kristen, nah dia pakai firman Tuhan ini. Nah, saya bilang ini jadi bolak-balik nih. Yang satu dari Kristen ke seberang bilangnya nggak pakai logika ini. Nah dari seberang ke Kristen, ini yang membuat dia tuh jadi mantap mengikuti Kristus. Nah, ini baru tahu saya kemarin di sharing sama teman saya. Nah ini yang mau saya sampaikan, padahal saya udah jauh-jauh hari saya mau bicara mengenai hashtag Always Jesus. Ya, jadi apa sih maksudnya Yesus katakan itu bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dan tanpa dia kita tidak bisa sampai kepada Bapa, kita tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Kristus. Ya, itu udah firman Tuhan udah jelas banget ya. Saya sedikit mau sharing, ada sedikit kesaksian. Bentar ya. Sebetulnya gini,
Apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Ya, bahwa Yesus itu nyata-nyata menyatakan bahwa tadi yang saya katakan Pak Naban ada di sini, nyata-nyata Yesus itu mengatakan kepada semua, khususnya kepada jemaat pada saat di zamannya Yohanes dan kita semua sekarang. Halo, akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Gitu. Dia cuma mau ngasih tahu itu. Nah, supaya apa? Supaya mata kita terbelalak. Oh, kalau gitu saya harus ikut dia. Gitu. Saya harus ikut dia karena kita nggak akan bisa sampai kepada Bapa yang di sana kalau saya nggak ikut dia gitu. Ya. Gitu ya. Kita nggak bisa sampai karena dialah jalan menuju ke sana, dialah kebenaran untuk menuju ke sana, dialah hidup untuk supaya kita tetap hidup, ya. Jadi maksud dari ayat ini bahwa pada dasarnya bahwa Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya ya di kitab Mazmur ya bahwa Tuhan adalah gembalaku, yaitu Dia itu. Jadi bagaimana kita bisa merasa nyaman bahwa saya nggak salah memilih. Ini saya harus ngomong berkali-kali ya bahwa terus tadi malam juga ada yang menanyakan, kok bisa ya hamba Tuhan itu bilang Yesus itu bukan Tuhan ya. Terus Yesus itu sudah melepaskan keilahiannya ketika dia menjadi manusia. Sehingga dia bukan Tuhan lagi. Lah, tapi dia bangkit. Dia naik ke surga. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Gitu. Jadi waktu saya jauh-jauh hari apa ya Pak Iwan tuh minta saya tema ini ya. Hari Senin. Tapi dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu bicaranya tuh kemana saya pergi itu orang lagi bicarakan mengenai siapa Yesus. Saya bilang wow, saya bilang sampai tadi malam pun juga ada satu anak Tuhan, gimana sih itu hamba Tuhan kok gak percaya begini. Terus gak percayanya apa Bu? Ya itu dia bilang, nah ini baru lagi nih versinya karena dari firman bahwa dia sudah melepaskan keilahiannya karena sudah menjadi manusia dan mati di kayu salib. Karena kan pada waktu itu Tuhan Yesus bilang bahwa dia sudah melepaskan itu dan dia menjadi manusia. Lah, tapi kan itu ketika dia bersama dengan manusia. Tapi ketika akhirnya Tuhan menyatakan dia sebagai Tuhan ya ada kebangkitan. Ada naik surga. Emang bisa gitu manusia yang bangkit gitu kalau nggak ada kekuatan ilahinya gitu. Maksudnya kalau dia bukan Tuhan gitu ya. Kan kita selalu diingatkan ya pada saat Paskah, pada saat kenaikan. Di situ selalu hamba Tuhan selalu yang khotbah di gereja selalu bilang atau di mana-mana pun. Disitulah bukti kubur kosong membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan? Nah itu. Jadi di sini mau disampaikan adalah lebih kepada bahwa di Mazmur 23 bahwa Tuhan Yesus itu akan menuntun umatnya untuk melewati setiap jalur-jalur kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita. Ya. Kalau kita kenapa dia mengaku bahwa dia jalan? Ya memang dia jalan, dia Tuhan. Ya. Nah, apa buktinya kalau kita lihat di Mazmur 23 ya. Di sini kan Tuhan katakan ya. Bentar ya. Yuk kita buka di Mazmur 23. Saya minta Royan baca yang keras deh, Mazmur 23. Supaya gak tidur. Antuk ya kamu. Ayo. Mazmur 23 baca yang keras, berdiri ya. Royan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kok kurang kayaknya? Gimana? Oh, maaf. Tuhan gembalaku yang baik. Itu judulnya. Ya. Yang ini? Ayat 1. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membarikan aku di padang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, ini Daud ya ketika dia bicara bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi dia mengakui bahwa Yesus itulah, ya Tuhan itulah yang menuntun dia ke padang rumput yang hijau. Jadi maksudnya apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan hidup itu. Dia ingin mengatakan bahwa kita kalau sudah mempercayai, sudah memiliki Kristus, kita nggak perlu khawatir tentang jalan itu. Karena kita sudah ada di jalan itu. Ya, kita sudah ada di jalan itu. Jadi kalau kita bilang, aduh saya tersesat nih. Enggak, kalau kita ada Kristus dalam hidup kita, seharusnya kita nggak tersesat. Kita ada di jalan-jalan itu. Nah ketika kita ada di dalam jalan itu, kita punya keinginan tahu bagaimana jalan itu mengajar kita. Kan kalau kita misalnya mau pergi sesuatu, kita tahu nih kalau ke sana jalannya A. Tapi kadang-kadang kita suka nyari jalan-jalan tikus supaya bisa lebih cepat. Ya, nah untuk ke situnya ya, untuk proses akselerasinya, yaitu tergantung iman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, tergantung iman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang sesuatu Tuhan itu udah buka jalan, udah kasih tahu nih jalannya ke sini. Tapi kita bandel gitu, kita mau ke kanan, mau ke kiri, kita mau coba-coba atau kita mau cari alternatif gitu ya untuk bisa mendapatkan solusi itu. Sehingga akhirnya kita berputar-putar di situ dan tidak mendapatkan solusinya. Padahal Tuhan sudah buka jalan itu. Jadi intinya mau saya sampaikan, kalau kita sudah memiliki Kristus, kita jangan pernah ragu bahwa Kristus yang di dalam hidup kita itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kita bisa hidup, kita bisa benar di dalam Dia, itu karena Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Tapi masalahnya, kita punya Kristus gak di dalam kehidupan kita? Kan itu. Tapi saya yakin semua yang ada di sini pasti sudah memiliki Kristus itu. Sudah memiliki Kristus itu bukan sekedar saya percaya kepada Kristus ya. Bukan ya, maksud saya bukan itu. Maksud saya roh kita ini benar-benar kita sadari bahwa roh kita ini adalah Kristus sendiri. Kan Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Maksud saya itu. Pertanyaan saya, apakah kita menyadari bahwa hidup kita bukannya kita lagi yang hidup tapi Kristus yang tinggal di dalam kita. Sehingga kalau kita menyadari itu, kita tidak perlu khawatir karena kita punya jalan kebenaran dan hidup itu di dalam hidup kita. Bukan kita sendiri, bahkan kita bisa berimpartasi kepada yang lain. Pada saat orang menghadapi masalah, kita bisa sharing ini. Jangan khawatir. Terima Yesus, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Atau bahkan kita katakan, kamu mau gak jalannya? Kita pernah gak ngadepin orang yang hanya berkutat kepada masalahnya dan tidak mau keluar gitu. Dan padahal harusnya cuman keputusannya dia mau atau tidak. Kan Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Contohnya ketika orang seberang ini mau masuk ketika anak Tuhan ini atau orang Kristen ini ya, atau yang sudah percaya, yang sudah punya Yesus dalam hidupnya, dia harus mau menyeberang ya. Ya, itu adalah keputusannya dia. Keputusannya dia untuk itu. Tuhan tidak pernah memaksa, jangan enggak. Kalau Tuhan tiba-tiba berbicara audible gitu ya, pasti dia takut, oh udah deh enggak jadi. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu selalu memberikan kebebasan kepada kita. Dia tidak pernah memaksa kita untuk kamu harus ikut saya. Enggak. Karena keputusannya kita masing-masing. Ya. Keputusan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ada di sini, itu adalah untuk
mengasah iman kita terus, menguatkan iman kita terus kepada Kristus untuk mengingatkan kita bahwa oh, saya sudah di dalam jalannya Tuhan. Karena saya sudah ada, Kristus sudah ada hidup dalam saya. Saya ada di dalam jalannya. Dan saya tidak perlu khawatir atau takut atau pesimis atau terintimidasi atau kuat atau berpikir banyak atau bagaimana dan segala macam. Tidak perlu takut akan masalah yang kita hadapi karena kita sudah punya jalannya, yaitu Yesus sendiri yang tinggal di dalam hidup kita. Dan kita sudah punya kehidupan itu, kebenaran itu yang akan mengeluarkan kita dari situ. Dan satu lagi, kalau kita menyadari itu semua, kita tidak akan takut mati. Karena apa? Janji Tuhan bilang apa? Kita akan datang kepada Bapa. Kita akan datang kepada Bapa. Tapi kalau kita tidak melalui Kristus, kalau kita tidak punya Kristus, ya kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Tapi karena kita punya Kristus, kita akan sampai kepada Bapa. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut akan kematian. Itu maksud saya. Ya, jadi tanamkan itu di dalam kehidupan kita. #alwaysJesus. Ya, jangan sampai kita terombang-ambingkan. Benar loh, sekarang ini ya lagi viral mengenai who is Jesus. Dia Tuhan atau bukan? Dia manusiakah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sekarang sedang keluar. Dan kalau kita nggak kuat, dengan mudahnya kita terhempas. Oh iya ya, benar ya. Secara logika nggak masuk sih. Masa dia ada gambar orangnya sih kita sembah-sembah. Bisa ya dibuat begitu kan? Secara logika sih nggak masuk sih. Terus ngapain saya harus minta-minta dia? Ya udah cukup aja deh saya ngomong Tuhan-Tuhan aja. Nah, sehingga kita nggak mau berkata-kata bahwa Yesus. Kita malu untuk mengatakan saya pengikut Yesus seperti Petrus. Ya, kita malu. Saya kayaknya pernah kasih kesaksian gak ya di sini ya. Waktu saya masih di kantor yang dulu. Pertama kali saya bekerja itu di BCA. Jadi saya selalu berdoa di mana saya berada. Ya saya bersyukur ya Tuhan panggil saya ketika saya masih sekolah. Jadi ketika saya bekerja saya selalu berdoa supaya saya bisa menjadi dampak di dalam perusahaan saya pada saat itu. Dimanapun, bagaimanapun Tuhan itu harus hadir melalui kehidupan saya. Nah singkat ceritanya kita buat persekutuan doa lah. Persekutuan doanya itu kecil-kecil. Waktu itu saya di BCA daerah Tanah Abang situ ya. Terus karena gak ada tempat, ya saya tanya siapa yang mau aja gitu. Akhirnya kita cuma berempat, berlima, terus lama-lama berkembang gitu ya. Nah singkat ceritanya, tiba-tiba dipanggil lah pengurus yang ngurusin persekutuan itu oleh orang nomor 1 di situ. Terus kita disidang di satu ruangan. Saya ingat banget tuh. Saya nggak mau ya ada yang ini nih. Saya semuanya netral. Yang ini juga maksudnya saya nggak mau. Once ini ada privilege-nya, jadi semua orang akan meminta privilege itu. Ya, agama yang lain maksudnya ya. Jadi ini nggak boleh ada di kantor. Karena waktu itu kita ngadainnya di ruangan kecil, terus kemudian sebelum kerja, kan kita mulai kerja waktu itu 8:30 kita udah mulai kerja. Nah sebelum itu jam 7:30 anak-anak udah pada ngumpul berdoa, nyanyi dan semuanya. Sejak itu terus bilang, saya gak mau ya, ini gak boleh ada. Dan saya gak suka, saya minta mulai hari ini dibubarin, gak boleh ada lagi. Saya mau tahu ini idenya siapa ya? Ya waktu dia tanya ini idenya siapa, aduh itu saya ingat banget. Nih ya orang yang nanya sama saya, ini idenya siapa? Terus diam semua, gak ada yang diam. Waktu itu saya masih staff biasa, ya teller lah, customer service lah waktu itu karena di BCA. Ini idenya siapa? Semua diam. Karena kan saya masih kroco ya, gak mungkin saya tiba-tiba ngomong gitu. Karena di situ ada yang gede-gedenya juga tapi cuma 1-2. Tapi gak ada yang ngomong, diam semua. Akhirnya saya memberanikan diri ya, tapi memang itu adalah kerinduan saya. Saya bilang maaf Pak, itu kerinduan saya Pak. Karena dia tanya idenya siapa, pribadi kan.
Ya saya bilang saya Pak, karena saya merindukan di sini ada doa, di mana kita bisa berdoa buat perusahaan ini dan kami semua. Oh saya minta mulai hari ini kamu gak boleh lakukan itu. Gak ada itu. Ya terus dikasih ancaman-ancaman lah ya, seperti biasanya. Padahal yang ngomong itu Chinese ya, kalau di BCA kan Chinese itu rata-rata Kristen kan pada waktu itu ya. Jadi saya agak heran kenapa dia nggak boleh ya. Tapi mungkin ya udahlah itu bagian dari kebijakan. Oke, selesai meeting keluar dong. Yang dari seberang tiba-tiba muncul, samperin saya. Siska, saya mau tanya. Yang dari seberangnya, kenapa kamu insist ngadain ini? Ya ini bagian dari apa kekuatan iman kita. Ini dari seberang kan, jadi saya jelasinnya dalam hal ini. Memangnya, sorry. Oh dia bilang gini, memangnya hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan ini gitu. No, bukan itu. Dia nanya, emangnya siapa Yesus? Nah itu saya ingat banget. Siapa Yesus itu? Dia bilang gitu. Nah tapi dengan nada yang tidak enak. Jadi kalau saya jawab takutnya jadi ribut, berantem, berdebat dan segala macam. Pada waktu itu ya. Terus udah gitu tuh udah mau jam kerja gitu. Jadi karena nadanya gak enak, jadi saya pikir udah deh saya gak mau berdebat gitu. Pada saat dia, siapa Yesus gitu ya. Terus saya berusaha, nah dia di sebelah saya tuh saya gak mau ambil ribut, saya gak mau berdebat, saya jalan ke sana. Udahlah gak mau ini deh, gak mau diributin deh. Ngapain sih berdebat, gak ada habisnya. Karena dia kan dari seberang, jadi ya memang dia pengen tahu ya. Jadi saya, tapi waktu saya balik mungkin hanya beberapa langkah. Terus saya ingat satu firman, tapi saya lupa ya, kayaknya di Matius katanya. Yesus berkata, enggak di Yohanes juga ada. Yesus berkata bahwa kalau kamu mengakui, ini firman yang langsung loh bicara ke saya. Dan itu gitu. Nah ini karena kita setiap hari baca Alkitab, sehingga firman-firman itu menjadi hidup. Itu benar dan bicara. Dia bilang gini, ibaratnya gini, Siska, kalau kamu malu mengakui namaku di depan mereka, aku akan malu mengakui namamu di depan Bapakku. Itu kan firman Tuhan kan? Itu tiba-tiba diingetin itu. Asli loh langsung saya balik, saya bilang, saya mau kasih tahu. Kamu tadi nanya sama siapa? Yesus Tuhan kan? Saya jelasin. Yesus itu adalah Tuhan. Siapa Yesus kan? Saya bilang, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah penyelamat, dia menyelamatkan manusia, dia bangkit, dia ini. Jadi kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang ini. Dia tuh sampai diem, kaget, bingung gitu ya. Habis itu saya tinggal. Yang penting saya udah ngomong gitu. Jadi saya gak ada rasa bersalah. Ya. Nah itu yang kita harus punya gitu. Kalau kita gak punya hikmat atau pengertian atau kehidupan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di dalam firman-Nya yang sudah menjadi manusia ini, kita gak akan berani untuk berkata-kata itu gitu. Nah ini gak ada yang sampai menyakiti tubuh kita ya, secara fisik gak ada. Dan kita banyak dengar ya, di daerah tertentu. Saya juga baca-baca itu. Kalau dia mengakui dia ditembak atau dibunuh. Nah itu gimana? Kita akan masuk ke situ gak? Akan, pada waktunya kita akan masuk ke situasi itu. Kita masing-masing pribadi akan masuk di dalam situasi itu. Di mana penderitaan itu bukan hanya sekedar penderitaan masalah kita, tapi penderitaan terhadap keyakinan kita kepada Kristus yang sebagai Tuhan. Atau kadang-kadang kalau kita berdoa, Bu Siska tolong pimpin doa. Karena kita tahu semuanya non-Kristen, supaya kita terlihat netral dan tidak bagaimana, ya udah deh, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, amin. Dalam namamu kami berdoa. Tuh saya pernah begitu, terus di telinga saya tuh kedengaran, dalam nama siapa Siska? Gitu loh. Itu setiap kali saya pimpin doa. Sejak itu saya selalu bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Mau di depannya siapa ke.
Nah, situasi ini pasti kalian akan hadapi. Ketika kalian diminta pimpin doa di mana sekitar kalian itu, you are the only one Christian. Then how you say it? Apakah kamu bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya kalau Tuhan ya mereka juga menyebut nama Tuhan. Tapi apakah kamu berani? Terima kasih Tuhan Yesus. Atau di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Kalau kita berdoa di sini mah biasa. Kita menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus biasa. Buat seorang Pak Naban, Royan atau Pak Iwan atau semua. Ya biasa aja. Kita akan menganggap ya biasa memang dalam nama Tuhan. Tapi ketika kita atau Pak Iwan ketika tiba-tiba dia dapat kesempatan berdoa di depan semua BOD. Apakah kita hanya bilang dalam namamu kami berdoa? Dalam nama siapa? Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Whatever apapun yang mau kamu ngomongin, tapi sebut nama Yesus. Always Jesus di dalam mulut kita. Kamu percaya atau tidak percaya, nama yang kamu sebut Yesus itu berkuasa. Terakhir saya mau kasih kesaksian. Saya pada saat kapan itu saya dapat masalah yang sangat besar. Bukan masalah kantor tapi masalah lebih kepada tepatnya ya pelayanan, keluarga dan segala macam deh ya. Tapi pada saat itu saya udah gak bisa berdoa. Pada saat itu saya gak bisa berdoa. Saya ngomong apa? Saya cuma ngomong Yesus, 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 kasihanilah kami. Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya cuma ngomong itu, saya gak bisa, udah gak nyambung doanya. Udah gak bisa, Tuhan saya pengen ini begini, gak bisa udah. Pada saat itu saya di titik yang, waduh kayaknya udah istilahnya udah titik nadir itu tuh boleh dibilang gitu. Udah gak ngerti mau doa apa, udah speechless. Tapi saya melihatnya kayaknya masalah ini gak akan bisa selesai. Saya udah pusing pada waktu itu. Kayaknya masalah ini gak bisa lewat. Kayaknya udah nih bubar deh, udah. Tapi at that time saya udah gak tahu. Saya hanya bilang, Tuhan saya hanya mau menyebut namamu. Saya nyebut nama Yesus, Yesus Kristus, Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan. Cuma begitu aja. Tapi percaya atau tidak percaya, gak tahu bagaimana. Itu bisa selesai aja. Dan saya juga gak ngapa-ngapain dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak mendoakan orang-orangnya, tapi saya hanya ngomong, Yesus Tuhan Yesus engkau baik, engkau terima kasih Tuhan, engkau adalah gembalaku, engkau adalah. Cuma ngomong-ngomong itu aja. Ngeremengin itu. Dan itu keluar dari masalah itu. Dan kadang-kadang saya berpikir, kemarin saya ngapain ya, saya ngomong apa ya, saya gak ngapa-ngapain juga. Tapi Tuhan buka jalan. Nah itu. Jadi nama Yesus itu gampang untuk diucapkan sebetulnya dan berkuasa. Tapi tidak gampang pada saat situasi yang harus kamu hadapi. Yang dimana itu bukan orang-orang kamu lingkarannya. Dan kamu akan dilema, kalau gue nyebut ini nanti dipikirnya sok ini. Kalau gue ngomong ini karir gue gimana ya. Nanti kalau gue ngomong gini dia gak lagi mau percaya lagi gue mau bicara doa. Kalau gue ngomong begini itu akan dilema tuh banyak pikiran kamu. Ya, dan kita tahu ya banyak ya. Teman-teman kita yang gak usah gitulah, suami saya kan PNS, ya kan, itu gak gampang, karena itu benar, gitu, gak dapat jabatan, gak dapat ini, itu benar banget, tapi ya kita harus lakuin tetap, walaupun Yesus tetap saya sebut, nama saya di mulut saya. Walaupun saya gak dapat jabatan, walaupun saya gak dikasih proyek, walaupun saya di ujung, walaupun saya begini, saya tetap nyebut nama Yesus di dalam kehidupan. Bukan di dalam hati ya, di dalam mulut saya. Kalau di dalam hati mah gampang. Di dalam mulut, telinga mendengarkan, orang semua mendengarkan bahwa saya mengucap nama Yesus. Jangan kayak Petrus, malu, takut. Enggak, saya gak kenal. Ya Petrus, tapi akhirnya puji Tuhan dia bertobat. Tapi kalau Yudas kan enggak, dia bunuh diri kan.
itu juga hati-hati. Ya, jadi itu sekarang ini viralkan nama Yesus. #alwaysjesus. Viralkan itu. Kamu percaya enggak? Tanpa kamu bercerita siapa Yesus, ketika kamu #alwaysjesus, orang akan tanya, who is Jesus? Nah, inilah kesempatan kamu untuk menginjil dan menceritakan siapa Yesus sesungguhnya yang ada di dalam hidup kamu. Kasih tahu Yohanes 14 ayat 6. Oh, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dialah adalah hidup. Kalau tidak lewat dia, kita gak bisa sampai kepada Bapa di surga. Simple. Nanti dia tanya, terus bagaimana supaya saya bisa dapat jalan itu? Kasih Yohanes 3 ayat 16. Kalau kamu percaya, kamu akan selamat sampai kehidupan kekal. Artinya apa? Yohanes 3 ayat 6. Nikodemus disuruh lahir kembali. Nah, itu. Minta untuk dia lahir kembali. Mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, saya rasa itu aja. Saya sih kalau mau ngomongin Tuhan Yesus sih banyak banget. Soalnya ini baru dua pasal. Ya. Kalau kita lihat baca lagi di Yohanes 15, 16, Yesus bicara dia adalah pokok anggur. Terus kemudian di ayat 16 dia bicara mengenai bagaimana dia secara fisik gak ada, tapi dia tetap ada melalui Roh Kudusnya. Gitu, itu masih panjang sih. Tapi itu aja, saya mau sesederhana itu aja. Hari ini message saya sederhana. Karena sekarang di luar sana lagi viral mengenai mempertanyakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya kita viralkan sekalian, #alwaysjesus. Tapi dengan catatan kita harus mengerti kenapa kita #alwaysjesus. One day somebody peep. Maksudnya ada orang yang bertanya, maksudnya apa ini? Nah, ceritakanlah Yohanes 14 ayat 6. Gitu. Nah, itulah yang Tuhan bilang. Jadikanlah bangsa ini muridku, ya, dengan hal yang simpel. Dengan hal yang simpel, yaitu memberitakan kebenaran itu. Terima kasih. Saya minta musik maju ke depan, boleh? Kita akan berdoa. Semuanya ya. Worship leader, singers, boleh maju ke depan. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman hari ini. Ya, ayo kita viralkan. Kita selalu taruhkan di dalam hati kita #alwaysjesus. Jadi apapun masalah kita, back to Him. Jangan malu untuk memperkatakan nama Yesus. Jangan malu. Ya, kadang kita malu, kita sungkan untuk memperkatakan nama Yesus. Tanpa kita sadari. Bukan maksud itu, tapi tanpa kita sadari kita malu. Gak usah deh dulu deh. Soalnya karena apa? Karena sekarang ini gapnya itu hanya nama Yesus. Bukan masalah Tuhan. Tuhan semua orang percaya. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha benar, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menciptakan. Semua orang percaya. Tetapi ketika kita bicara Yesus, itu gak gampang. Jadi saya mau sampaikan gap kita sekarang itu nama Yesus. Ya. Jadi kalau orang bilang kan Tuhannya sama. Ya, Tuhan yang pencipta sama. Tapi kita punya satu pribadi yang menebus dosa kita. Yang menjadikan kita hidup sekarang ini. Dan yang akan membawa kita, menuntun jalan kita kepada Bapa di surga. Yaitu siapa pribadi itu? Yesus Kristus. Ya, itu message saya hari ini. #alwaysjesus. Amin. Mari kita berdoa. Sementara musik terus berjalan, kita mau teduhkan hati kita. Kita berdoa. Bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sepertinya sederhana Tuhan. Tetapi saat ini butuh effort Tuhan. Ketika kami menyuarakan nama Yesus di dalam mulut kami Tuhan. Pada saat situasi yang
mungkin buat kami tidak nyaman. Tetapi biarlah pesan-Mu hari ini Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Bahwa itulah kebenaran. Bahwa di dalam Engkau adalah jalan, di dalam Engkau adalah kebenaran, di dalam Engkau adalah hidup. Oleh sebab itu, kami tidak harus meragukan untuk memperkatakan Yesus di dalam mulut kami. Dimanapun kami berada, di setiap saat. Akan gampang dan mudah ketika kami berbicara sesama kami, sesama anak-anak-Mu. Tetapi pada saat situasi di mana di situ tidak ada anak-anak Tuhan dan hanya kami sendiri, biarlah kami tetap memperkatakan Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pernyataan-Mu pada hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu dan anugerah-Mu selalu bersama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang memberikan kekuatan buat kami. Kami di dalam kesempatan ini berdoa Tuhan untuk tim yang mengambil bagian di dalam pelayanan POWI hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari worship leader singers dan juga Yansen sebagai tim musik. Dan juga di belakang Tuhan multimedia siapapun Tuhan berkati. Dan kiranya apa yang mereka lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus untuk persekutuan ini. Sehingga nama Tuhan boleh terus dikumandangkan. Dan membuat anak-anak-Mu ini menjadi teladan bagi setiap orang yang ada. Kami juga berdoa buat Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarganya. Kiranya Tuhan selalu memberkati hikmat dan kebijaksanaan, takut akan Tuhan selalu menyertai Pak Hari sebagai pimpinan dari MNC Group dan seluruh bisnis unitnya. Kami juga berdoa buat Bapak Andi Cendra Tuhan. Terima kasih juga Tuhan mempercayakan beliau untuk memimpin MVN dan juga Pak Hari Susanto untuk memimpin MNC Vision dan K-Vision dan seluruh jajaran BOD yang ada. Kiranya hikmat dan otoritas Tuhan menyertai dan juga setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan selalu disertai Tuhan oleh kerendahan hati mereka dan roh takut akan Tuhan selalu menyertai mereka. Kami berdoa buat Live Channel dan Pijar TV kiranya juga menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami juga berdoa buat POWI yang selalu pengurus POWI yang selalu menjadi teladan dan yang memberikan pertumbuhan iman bagi jemaat-jemaat POWI yang ada di sini, di dalam perusahaan ini, di dalam gedung ini. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat setiap karyawan MNC Vision yang dalam kelemahan tubuhnya sebagai yang saat ini sedang sakit. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu ini dan juga keluarga yang sakit Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan pada akhirnya yang sebentar lagi akan merayakan 78 tahun kemerdekaan Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam usia 78 tahun bukan usia yang muda tetapi yang usia yang sudah terbang Tuhan. Dan melalui Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf, amin Tuhan. Dan seluruh jajaran pemerintahan kiranya Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan dari Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan dan diberikan kekuatan untuk memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa kami boleh menjadi kehidupan bangsa yang damai, makmur, dan juga adil bagi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan buat kami. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan, kita doa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dan karunia Tuhan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Membawa kita kepada kesudahannya dan bertemu muka dengan muka bersama dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kudus dan mulia. Kami menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
Ibu, saudara terkasih, untuk minggu depan jangan lupa ibadah kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.